Ya, di tengah ketidakpastian yang masih terus mengintai secara global, lantas seperti apa prospek investasi pada tahun 2023 ini? Instrumen apa yang masih menarik dibidik oleh para nasabah tajir? Dan untuk mengetahui selengkapnya saat ini sudah bergabung bersama kami General Manager Divisi Wealth Management PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BNI, Ibu Heni Eugenia secara eksklusif dalam segmen khusus Money Talks yang bertajuk strategi diversifikasi investasi di saat dunia terancam resesi. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Bu Heni, apa kabar? Selamat siang Mbak Iva. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih untuk waktunya bersama dengan CNBC Indonesia, Ibu Heni. Ini menarik ya kalau kita lihat kondisi perkembangan situasi secara global ini penuh ketidakpastian begitu ya, setelah kemarin sempat ramai beritanya ancaman resesi 2023, disebutkan juga bahwa mungkin resesi tidak akan terjadi begitu, tapi kita juga masih akan terus menunggu seperti apa perkembangan tentunya. Nah, di tengah kondisi saat ini, di tengah situasi yang penuh volatilitas begitu ya, seperti apa Anda melihat kondisinya saat ini dan juga bagaimana hal ini berdampak kepada pembagian alokasi dana investasi yang ideal untuk BNI Wealth Management sendiri, Bu? Ya. Kita melihat mungkin saat ini memang masih banyak ketidakpastian di dunia, terutama di luar ya, di global ya, yang memang inflasinya cenderung lebih tinggi dibandingkan inflasi yang ada di Indonesia sendiri. Nah, kita melihat di dalam setiap kesulitan pasti ada kesempatan. Seperti kalau mungkin kita lihat kemarin banyak pandemi di mana banyak sekali usaha-usaha yang terdampak sehingga banyak sektor-sektor mungkin yang benar-benar drop sekali dan bahkan tutup. Namun di satu sisi kita juga melihat kayak online bisnis atau e-commerce malah mengalami peningkatan yang sangat-sangat bagus dan mungkin menjadi juaranya di saat pandemi kemarin. Sama demikian pula dengan negara. Kita melihat di saat banyak negara-negara di luar yang mungkin masih tertekan oleh inflasi yang cukup besar, Indonesia sendiri inflasinya cukup terkendali dan mengalami pertumbuhan yang cukup positif. Dan mungkin satu news lagi yang kita juga baru dengar adalah China sendiri. China baru melakukan reopening setelah mungkin hampir kemarin itu mereka bisa dikatakan tertidur ya. Dengan mereka reopening tentunya ada opportunity baru yang kita bisa lihat sehingga memungkinkan adanya investasi-investasi yang bisa kita alokasikan di negara-negara tadi yang masih mempunyai positif view atau positif economic outlook. Dan di dalam hal ini investor juga harus agile karena kita melihat bahwa tidak selalu kita berpaku pada satu instrumen saja. Apabila terjadi perubahan, tugas kami sebagai BNI Wealth Management mengupdate nasabah akan kondisi yang ada di market sehingga nasabah bisa melakukan tentunya penyesuaian portofolio, apakah di rebalancing, dijual atau ditambah kembali gitu. Nah, tentunya pembagian alokasi dana ini harus sesuai dengan profil risiko dari masing-masing investor. Cuma mungkin tips yang bisa kita pastikan harus selalu dipegang oleh nasabah adalah satu, pastikan nasabah selalu menjaga alokasi jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Sebagaimanapun menariknya suatu opportunity atau potensi dari return, kita tetap harus menjaga jangan sampai semua dana kita dialokasikan untuk instrumen jangka panjang yang agresif, karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi nanti setiap saat bisa terjadi perubahan-perubahan kebijakan di berbagai sektor dan mungkin di berbagai negara yang mungkin berdampak kepada portfolio para investor sekalian. Oke, baik. Berarti tadi kuncinya tetap masih di diversifikasi begitu ya. Nah, tapi masih kita membahas kondisinya saat ini begitu ya. Kita juga tengah menanti seperti apa kebijakan dari The Fed, kemudian juga yang akan diikuti oleh Bank Indonesia, seperti apa nanti posisinya begitu untuk suku bunga acuan bank-bank sentral ini, dan di satu sisi juga ini tentu menjadi salah satu sentimen utama begitu ya untuk kita menilai kira-kira profil resikonya akan seperti apa begitu. Nah, di satu sisi dari Anda sendiri Bu Heni melihatnya seperti apa terkait dengan hal ini, dan juga apakah memang dari BNI Wealth Management sendiri artinya menyarankan mungkin ke posisi yang lebih aman terlebih dahulu begitu di tengah volatilitas ini, seperti misalnya berinvestasi di instrumen berbasis pendapatan tetap terlebih dahulu, Bu Heni? Ya, mungkin kalau kita lihat saat ini ada berbagai situasi yang berbeda di berbagai negara. Memang pada umumnya kalau misalkan instrumen berbasis pendapatan tetap akan tertekan apabila terjadi kenaikan suku bunga. Nah, kita lihat sendiri untuk di luar, terutama di US, The Fed sendiri masih ada potensi untuk kenaikan suku bunga. Mungkin sekitar 1, 2, atau 3 kali lagi, dan yang terdekat itu akan dilakukan mungkin di bulan Maret. Dari konsensus market masih melihat bahwa suku bunga di luar akan terjadi kenaikan beberapa kali hingga akhir tahun. Namun untuk di Indonesia sendiri,
dari RDG kemarin, rapat Dewan Gubernur, kita mendapatkan pendapat dari BI bahwa suku bunga Indonesia dengan acuan di 5,75% saat ini sudah cukup untuk menjaga inflasi inti kita berada di level 3% plus minus 1. Sehingga kita melihat dengan adanya hal seperti ini tentunya suku bunga Indonesia akan cenderung ada di level saat ini, dan dengan demikian instrumen-instrumen obligasi ataupun pendapatan tetap di Indonesia akan sangat menarik. Terutama Indonesia merupakan salah satu emerging country yang mempunyai yield obligasi cukup tinggi. Nah, dengan melihat kondisi seperti itu, di mana yield kita masih sangat menarik dan inflasi kita juga masih sangat terjaga, maka instrumen obligasi tetap merupakan salah satu instrumen yang menarik untuk Indonesia. Namun untuk nasabah-nasabah yang agresif, kita tetap menyarankan untuk mengalokasikan sebagian ke dalam instrumen berbasis equity. Karena dalam jangka panjang tentunya equity akan memberikan return yang jauh lebih besar ya dibandingkan obligasi. Demikian, Mbak Iva. Oke, baik. Artinya sekali lagi disesuaikan juga dengan profil resiko dari masing-masing nasabah, dan di satu sisi juga secara umum artinya pandangan Anda terkait dengan obligasi domestik ini juga masih sangat menarik begitu ya, despite sikap The Fed yang mungkin masih akan hawkish begitu. Nah, tapi kalau kita berbicara, kita bedah lagi begitu terkait dengan menariknya surat utang di dalam negeri ataupun juga domestik sendiri begitu. Kalau kita bagi lagi begitu, menurut Anda tenor yang paling aman atau paling menarik begitu bagi investasi di tengah situasi saat ini seperti apa? Karena ada beberapa yang beranggapan begitu bahwa lebih baik sekarang di tenor yang pendek terlebih dahulu begitu di tengah volatilitas yang masih terus terjadi. Apakah Anda juga sependapat dengan hal ini, Bu Heni? Ya. Memang kalau kita lihat saat ini obligasi jangka panjang tentunya akan jauh lebih berfluktuasi dibandingkan obligasi jangka pendek ya. Karena dengan makin panjangnya tenor, resiko untuk naik turunnya semakin besar. Saat ini kita melihat yield obligasi untuk jangka panjang yang 30 tahun itu ada sekitar 7,1%-an. Nah, sementara kita juga melihat apakah bila kita mengambil obligasi jangka pendek dengan tenor 1 tahun, tentunya yieldnya tidak akan mungkin akan sangat bersaing dengan inflasi, sehingga tidak terlalu optimal juga untuk nasabah. Kami sendiri melihat obligasi yang lebih menarik saat ini adalah dengan tenor menengah antara 3 sampai dengan 10 tahun, yang mana memberikan yield sekitar mungkin 6,25 hingga sampai dengan 7%. Oke, berarti tadi lebih tertarik dengan yang jangka menengah ya, Ibu Heni. Nah, kemudian kalau kita berbicara terkait dengan reksadana juga, begitu tadi Anda juga mengatakan begitu bahwa mungkin pasar equity juga masih sangat menarik bagi investor yang mungkin untuk profil resiko juga lebih tinggi begitu. Terus seperti apa dengan reksadana pasar uang, kemudian juga deposito begitu ya? Apakah memang saat ini juga banyak dari nasabah yang cenderung memilih untuk produk-produk ini di tengah sekali lagi volatilitas yang masih terus terjadi? Ya. Untuk reksadana pasar uang dan deposito pada positioningnya mungkin agak berbeda dengan instrumen-instrumen reksadana lainnya ya, yang mungkin lebih agresif dan lebih memiliki yield yang lebih menarik. Kalau kita lihat untuk reksadana pasar uang, kita balikan kepada basic use-nya adalah kebanyakan dipergunakan untuk liquid fund. Jadi untuk cadangan dana nasabah jangka pendek di mana bisa dipergunakan sewaktu-waktu untuk emergency. Nah, tentunya dengan semakin meningkatnya suku bunga acuan, RDPU atau pasar uang dan obligasi dan deposito juga akan meningkat returnnya. Nasabah tetap akan tertarik untuk menempatkan instrumen ke sini. Namun untuk memiliki yield yang lebih tinggi tentunya tidak cukup hanya menempatkan dana di instrumen deposito saja. Nasabah tetap akan menempatkan dananya dalam jangka menengah dan panjang yang mana memiliki return lebih tinggi. Terutama kalau kita bicara mengenai nasabah wealth management, di mana merupakan nasabah high net worth. Deposito dan pasar uang digunakan untuk liquid fund-nya nasabah-nasabah high net worth tersebut. Oke, baik. Tapi sekali lagi tetap disesuaikan dengan kebutuhan ataupun juga profil resiko dari nasabah masing-masing begitu ya, Bu Heni.